sekarang kalau ada Sumpah Pemuda lagi dan bisa menyatukan Sumpah Pemuda di hari ini itu jauh lebih hebat ketimbang pemuda zaman dulu. Pemuda zaman dulu lebih gampang. Karena udah beda ya, Mas, ya? Iya, dan interest anak-anak sekarang jauh lebih beragam ketimbang dulu. Dulu nggak ada PlayStation, nggak ada internet, nggak ada mall, nggak ada. Sehingga kalau mengundang mereka di sebuah lapangan dan kemudian bersumpah atau apa lebih gampang. Karena Pendek. satu ya, niatnya memang Satu. satu ya. Sudah saya mau ngomong. Oke, yang tepuk tangannya lama ya. Pemirsa, kalau saya lihat Bundaran HI tadi siang ada demo pemuda di Bundaran HI. Itu mengingatkan saya sama salah seorang teman saya. Sebentar. Siapa yang ngebel di bawah begitu suaranya? Kedengeran nggak sih tadi suaranya? Oke, saya lanjutkan lagi. Demo tadi siang di Bundaran HI itu mengingatkan saya sama salah seorang teman saya waktu saya kuliah dulu. Dia diberi julukan pemuda super santai tanpa ekspresi. Suatu hari saya pernah pergi jalan-jalan sama teman saya ini. Lagi asik jalan, tiba-tiba di tengah jalan hujan deras turun. Terus saya bilang sama dia, lari yuk kita lari, cepetan hujannya deras banget nih. Terus dia dengan santainya bilang apa? Uges, nyantai aja lagi, di depan sana juga kan hujan. Jadi kita nggak usah lari. Sudahlah, jangan maksa ketawa, tenang-tenang. Oke, saya juga ingin menyapa teman-teman saya yang ada di Aceh sampai ke Merauke. Semoga malam hari ini saya bisa menemani Anda menikmati sejuknya angin malam. Ugus kalau dengar lagu ini rasanya 72 tahun yang lalu, pada masa itu para pemuda pernah berikrar membuat sumpah berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu. Begitu ya? Betul ya, Mas ya? Dan ternyata perjuangan bangsa atau perjalanan bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pemuda sampai saat ini. Dan hari ini bersehubungan dengan Hari Sumpah Pemuda, kita akan membicarakan tentang pemuda, harapan dan kenyataan. Ugus sudah ngundang 2 tamu. Yang pertama ibu cantik yang di sebelah Ugus ini, Wanda Hamidah. Halo, malam. Pasti udah pada tahu. Kenapa hui-hui? Kalau Wanda, dan satu lagi tamunya Ugus, katanya sih dari kecil ngedalang, tapi jadi wartawan dulu, terus akhirnya ngedalang lagi, tapi bukan dalang kerusuhan. Sejiwa Tejo. Hui, hui. Kenapa hui juga? Nanti dimarahin lo pelecehan katanya gitu ya. Kalau Ugus ngedenger lagu ini Haru Biru, kata Mas Jiwo jangan maksain nasionalis. Tapi kalau Ugus tanya, kalau setiap momen kan pasti ada yang nempel di kepala. Kalau denger 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda yang sekarang jadi Hari Pemuda, apa yang terlintas, Mas? Ya, kalau saya dengar 28 Oktober para pemuda dari Sulawesi dan lain banyak hal. Sulawesi itu hebat loh. Di zaman itu banyak orang dari suku lain yang jadi budak, kecuali di Batavia kecuali orang Bugis. Karena memang agak kritis. Jadi saya terkenang Bugis, sangat tidak maksain terkenang loh ya. Kayak Bugis tadi maksain terharu sama lagu ini gitu. Tapi yang saya terkenang adalah saya makin kagum pada pemuda-pemuda sekarang itu. Meskipun orang banyak melecehkan pemuda sekarang. Karena pemuda zaman dulu tuh gampang. Mau sumpah bersatu ya gampang karena semua orang senasib, semua orang sengsara akibat tanam paksa, akibat Dendles bikin jalan dari Anyer Panarukan yang dinyanyiin Sheila Majid itu. Itu Anyer Jakarta, ini Anyer Panarukan 1000 kilo kerja rodi. Semua orang sengsara dijadiin satu sumpah. Oke, ya sekarang setiap orang beda, Wanda beda. Dia nasibnya lebih baik dari saya. Oke. Terus ya pejabat-pejabat, anak-anak pejabat, anak itu konglomerat, nasibnya beda. Sehingga sekarang kalau ada Sumpah Pemuda lagi dan bisa menyatukan Sumpah Pemuda di hari ini itu jauh lebih hebat ketimbang pemuda zaman dulu. Pemuda zaman dulu lebih gampang. Karena udah beda ya, Mas ya? Dan interest anak-anak sekarang jauh lebih beragam ketimbang dulu. Dulu nggak ada PlayStation, nggak ada internet, nggak ada mall, nggak ada. Sehingga kalau mengundang mereka di sebuah lapangan dan kemudian bersumpah atau apa lebih gampang. Karena satu ya, niatnya memang satu ya. Belum ada yang ini udah enak, yang ini susah. Semua senasib. Kan bangsa itu katanya terbentuk kalau
suatu kaum terbentuk senasib dan sepenanggungan selama sekian kurun waktu itu yang sering digutip Bung Karno. Kira-kira gitu. Oke, terus itu kan menurut si Bapak Dalang yang satu ini. Kalau menurut Wanda gimana? Jangan sedih gitu loh Wanda, lagunya emang bikin kita agak tersayat-sayat, nggak maksa loh Mas, beneran. Enggak, Tapi dia maksain sedih juga. nggak Wan, kalau lo gimana Wan? Kalau justru sedihnya, justru terbalik, justru sedihnya kalau nggak diundang ke sini, lupa ini tanggal 28. Wah, Ya. ini parah lah itu. Sedihnya Banyak begitu orang itu yang ya. Banyak. Ya lupa betul. 28. Jadi sekarang yang keinget bukan tanggal 28 lagi, oh 12 Mei gitu kan. 27 Juli, baru ingat 28. Kadang-kadang suka lupa gitu. Ini hari Sumpah Menjadi dongeng Pemuda, ya? tapi yang sedihnya justru di situ gitu. Jadi kok aduh kasihan banget dulu zamannya bokap gue, zamannya kakek gue berjuang, tapi mungkin apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka perjuangkan tuh diamanatkan ke generasi sebelumnya nih nggak nyampe gitu loh. Jadi itu yang buat sedihnya sih justru di situ gitu. Tapi bukan berarti kita yang muda-muda ini nggak menghargai gitu, tapi kenyataannya memang para pemuda nih udah kehilangan, boleh dibilang kehilangan tauladan, kehilangan panutan dari pemimpin-pemimpin yang mereka bisa harapkan menjadi tauladan bagi mereka. Ternyata nggak ada yang bisa dicontoh gitu kan. Emang ngerasa sekarang nggak ada yang bisa dicontoh ya? Nggak Nggak, ada satupun dari angkatan kita lah yang muda, maaf ya Mas. Gugus bisa dicontoh. Nggak, maksudnya yang benar-benar berjuang untuk bangsa gitu. Let's say kita selalu berpatokan pada yang di atas kita, dari pemimpin-pemimpin dari era orde lama, orde baru sampai sekarang yang dibilang reformasi toh korupsi juga gitu kan. Ya kan, jadi apa yang bisa kita lihat gitu. Tapi sekarang masih di organisasi politik kan? Udah enggak, Iya, sekarang udah mesti harus objektif karena udah Katanya menjadi sudah jadi seorang anggota MPR. jurnalis. Iya. Belum. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Karena melihat Saya dengar. kenyataan yang tadi ya, ternyata tidak semudah itu. Gimana tuh Mas? Oh. Ternyata tidak semudah itu. Kalau dari yang muda nih. Saya tadi baca koran gosip di mana gue jadi wakil ketua MPR katanya. Aduh, amin. Enggak ya? Enggak. Gosip ya itu. Mau nggak sih kalau gitu? Belum kepikiran ya, justru sekarang pengen lebih tahu, makanya saya memilih sebagai seorang jurnalis. Oh, akhirnya larinya ke jurnalis juga. Ternyata emang lebih enak jadi wartawan. Terus kalau dilihat Mas, sekarang kalau kita lihat, pemirsa di rumah juga pasti bisa lihat, tempat main susah, tempat nongkrong tuh cuma mall mungkin atau taman-taman hiburan. Terus yang nggak punya uang mau kemana gitu ya? Sekarang bisa nggak sih Mas pelampiasannya jadi ke situ? Iya, bisa pelampiasan, bisa jadi ke situ. Zaman saya seneng sebetulnya ada perkelahian itu. Cuman kan sekarang Dulu tawuran, perkelahiannya Mas? bukan tawuran, perkelahian biasanya satu lawan satu. Satu lawan satu. Tapi kalau sekarang menjadi tawuran itu sebetulnya juga nggak apa-apa, tidak terlalu salah mereka. Mungkin karena kecewa aja. Karena kalau kita perhatikan, kalau mereka tawuran bukan tawuran bener kan, tapi lebih pamernya ke pengendara mobil yang nonton mereka tawuran. Jadi mungkin karena mereka kecewa. Jadi satu hal yang bisa membuat anak-anak muda sekarang ke narkoba atau tawuran, saya kira faktornya adalah ketidakadilan. Ada dua, negeri yang sangat adil sekali dan nggak ada tantangan seperti beberapa negara Skandinavia atau Denmark. Kita lihat anak mudanya juga loyo gitu. Semuanya udah disediakan pemerintahan, anak mudanya loyo, tapi persoalan yang di sini adalah Nggak ada fasilitas. tantangan itu diajukan, banyak tantangan gitu, tapi keadilan nggak ada gitu. Kita bakal terusin lagi ya Mas ya. Jangan. Tapi ini ada, itu mau diterusin yang itu. Tapi jangan dimaksain loh. Nggak maksa, tapi yang satu ini udah maksa mau masuk. Ada Denada loh, malam ini kita kasih tepuk tangan dong buat Denada. Ayo Den. Aduh Denada dengan kangennya. Kok dihayati sekali nyanyinya ya. Kangen sama siapa Den? Yang jelas para pemuda, dokter-dokter muda yang tugas di pedalaman Kalimantan juga kangen mungkin sama Jakarta. Moga-moga terobati dengan angin malam hari ini. Dan kenapa? Saya harus ngadep ke sini? Oke, dipanggil-panggil. Oke, sekarang kita balik ke Mas Tejo juga yang kangen sama
waktu kecil pasti jagonya berantem. Gimana Mas tadi kalau berantem zaman dulu yang 1 lawan 1? Ya, waktu kecil saya kira-kira ibunya yang nyanyi tadi itu Ah, masih aha. masih sedenada itu Emilia Contessa itu. Jadi berantem itu sehat kok gitu. Tapi kan masih banyak sawah jadi kalau di Madura itu biasanya ayo ujeuan cek lapor laring tuannya. Jadi jangan mengandalkan orang tua. Hmm. Makin jauh cari sawah yang jauh dari rumah-rumah kita berantem di situ dan nggak usah bawa pisau. Oke. Hmm. Nah, itu baru berantem. Sekarang lahan-lahan untuk berantem kan nggak ada. Adanya jalan raya. Tengah Itu sih jalan. akibatnya. Menurut saya salah satunya ya kita semua lah nggak tahu pemerintah atau siapa. Kurang fasilitasnya. Yang Kurang ngurusin fasilitas buat berantem. yang ngurusin fasilitas itu siapa sih? Pemerintah tuh siapa sih? Nggak ngerti aku. Kalau kita lihat Kuningan sekarang yang gelanggang remaja udah ketutup Carrefour gitu kan. Ah.